Materinya itu ada tampilan gajah, vertebrata, ada apes, pisces, amfibi, reptil. Ini dibacanya apes apa apes ya? Kalau apes sih kurang beruntung berarti. Kayaknya apes ya. Mamalia, kemudian pisces. Kita klik mamalia misalkan. Mamalia ini pasti ibunya Lia ya, karena mamalia. Kalau bapaknya Lia itu pastinya bapak Lia ya. Wah, garing banget. Memiliki kelenjar, misalkan, nah ini nih, memiliki kelenjar susu, daun telinga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di edisi berbagi. Kali ini kita akan melanjutkan seri PPT interaktif untuk sekolah dasar. Dan ini adalah seri yang ketiga. Kalau tidak salah, seri yang ketiga kita akan membagikan PPT interaktif, contoh-contoh PPT interaktif untuk kelas 5 SD. Apa-apa saja PPT-PPT-nya. Kita akan review 3 PPT, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan lebih dari 20 PPT interaktif khusus untuk kelas 5 SD. Seperti biasa, unduhnya di link deskripsi video ini. Apabila Bapak Ibu ingin mengunduh PPT interaktif kelas 1 dan kelas 2, bisa Bapak Ibu unduh di video yang ini. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin mengunduh PPT kelas 3 dan kelas 4, Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya di video yang ini. Jangan lupa like dan komennya. Kemudian yang mau subscribe juga silahkan subscribe, yang enggak juga nggak apa-apa, bebas saja. Yang pasti link unduhnya ada di deskripsi video itu. Oke, langsung saja kita review PowerPoint-nya untuk kelas 5 itu seperti apa. Yang pertama adalah Oke, sebentar, ini adalah PowerPoint-nya kelas 5. Agak error. Sebentar. Oke. Ini adalah contoh PowerPoint kelas 5 yang akan kita share. Kita review sedikit seperti apa tampilannya, dan yang lainnya juga kurang lebih seperti ini. PPT interaktif untuk kelas 5 SD sangat interaktif sekali, sangat eye catching, artinya memanjakan mata bagi kelas 5 SD, khusus kelas SD, jadi termotivasi pada saat proses pembelajaran. Ini contohnya misalkan hewan vertebrata, kemudian contohnya ini kerajaan Islam di Indonesia. Kita lihat slideshow-nya ya, tampilannya seperti apa. Nah, ini dia tampilan awalnya untuk kelas 5 SD. Kemudian kita lihat lagi menu utamanya, kita klik saja ya. Menu utamanya, petunjuknya, pembelajaran, tujuan pembelajarannya, profil yang pembuatnya, materinya, kuisnya. Kita lihat langsung ke materi aja. Kita lihat langsung ke materi. Kemudian nah, ini dia materinya. Hello, sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian kerajaan Islam di Indonesia. Tinggal, nah ini sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, ini gambar-gambarnya, ini deskripsinya, kemudian tinggal di next saja. Kemudian kerajaan Islam di Indonesia, ada kerajaan Perlak. Ini dia gambarnya, kemudian ini sejarahnya, tinggal diklik peninggalan sejarahnya. Misalkan sejarahnya, sejarah kerajaan Perlak, misalkan seperti itu. Oke, kemudian ini balik lagi ke home ya, sepertinya saya tadi salah mencet. Kemudian harusnya baca petunjuk dulu.
masih materi kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan Banten ya. Kita klik kerajaan Banten. Kerajaan Banten. Nah, ini dia sejarahnya. Kemudian ya Sultan Haji dan lain sebagainya. Kemudian peninggalan sejarahnya. Ini adalah ini Masjid Agung Banten misalkan. Kemudian Meriam Ki Amuk. Kemudian next peninggalan sejarah kerajaan Banten yang lainnya, Keraton Kaibon, Keraton Surawoso yang mirip sudah tidak diurus lagi ya, sangat disesalkan sekali, padahal itu adalah peninggalan sejarahnya. Oke, kerajaan Ternate, Tidore, Cirebon jadi tinggal satu-satu saja, nanti diterangkan, dijelaskan ke murid-murid kelas 5 SD. Kemudian kita akan review lagi untuk misalkan hewan vertebrata ya. Hewan vertebrata tampilannya sedikit beda seperti ini. Kita slideshow-nya kita perlihatkan. Ini hewan vertebrata khusus untuk kelas 5 SD. Kita klik menu utamanya, petunjuknya, tujuan pembelajarannya, materinya. Kita ke menu utama. Menu utama itu ada sama saja kayak yang tadi. Kita langsung ke materi ya. Materinya itu ada tampilan gajah, vertebrata, ada apes, pisces, amfibi, reptil. Ini dibacanya apes apa apes ya? Kalau apes sih kurang beruntung berarti. Kayaknya apes ya. Mamalia, kemudian pisces. Kita klik mamalia misalkan. Mamalia ini pasti ibunya Lia ya, karena mamalia. Kalau bapaknya Lia itu pastinya bapak Lia. Wah, garing banget. Memiliki kelenjar, misalkan, nah ini nih, memiliki kelenjar susu, daun telinga, habitatnya di darat, di air. Oke, kemudian berdarah panas, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan melahirkan. Melahirkan. Oke. Kemudian misalkan pisces, ikan ya pisces itu. Saya juga baru tahu. Bernapas dengan insang, berdarah dingin atau voikilotum, bergerak dengan sirip dan gurat sisi, habitatnya pasti di air, kemudian berkembang biak dengan bertelur. Ada nggak yang mamalia hidup di air? Ada ya, ikan paus ya, melahirkan ya, tidak bertelur kalau nggak salah. Kemudian amfibi. Wah, ini ada kotok-kotok bergulingan begini, apa mereka tidak pusing? Kita klik. Bernapas dengan paru dan kulit, berdarah dingin, habitat di darat atau di air, berkembang biak dengan bertelur, tubuh diselubungi kulit berlendir, O2 menjadi CO2. Itu amfibi. Kemudian reptil, ular bersisik ya, dan buaya darat yang sangat setia. Buaya kan setia. Bernapas dengan paru, berdarah dingin, habitatnya di darat, berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan, kulitnya keras, kering dan bersisik. Ciri-cirinya reptil. Kemudian lagi apalagi yang belum? Apes ya. Apes itu ciri-cirinya berkembang dengan bertelur, berdarah panas atau homo item, bernapas dengan paru, ditutupi dengan bulu, bergerak dengan sayap dan kaki, habitatnya di darat dan di udara. Ini ada nih burung-burung pantai ya ini ya. Kemudian ini burung anius, ini kokok-bekokok, ini bebek, ini elang. Oke, itu adalah materi vertebrata, hewan-hewan vertebrata. Kemudian kita yang terakhir itu ke materi keragaman penampakan alam buatan. Oke, lagi load dulu.
Kita slideshow-nya lihat. Ini dia, selamat datang keragaman, kenampakan alam dan buatan IPS kelas 5 SD. Kita langsung ke materinya. Materinya itu adalah pengertian kenampakan alam dan kenampakan buatan. Pengertian kenampakan alam adalah bla 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 bla. Kemudian dataran tinggi, dataran rendah, pemukiman dan lain sebagainya. Dataran tinggi adalah ini contohnya. Kemudian dataran rendah ini contohnya. Kemudian gunung adalah bentuk permukaan bumi dan lain sebagainya. Pegunungan adalah sekumpulan bukit-bukit. Kemudian danau Toba ya. Barangkali itu review dari beberapa slide template PowerPoint interaktif yang akan kita bagikan pada sesi atau seri kali ini, seri PPT interaktif kelas 5 SD. Barangkali itu untuk video kali ini dari edisi berbagi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Seperti biasa, kalau misalkan like silahkan jempol ke atas, kalau dislike juga nggak apa-apa, jempol ke bawah. Mau subscribe, mau like, mau komen juga terserah, mau enggak juga ya terserah, silahkan saja. Yang mudah-mudahan, yang pasti mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, rekan-rekan semua, khususnya bagi proses pembelajaran daring baik sinkronis maupun asinkronis. Selamat tinggal.